Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Garuda TV, sebagaimana biasanya ketika masuk di bulan Ramadan, bulan yang spesial ini, kita selalu juga muncul istilah ya yang sering kali kita dengar adalah istilah ngabuburit ya. Nah, ngabuburit ini sebetulnya asal katanya dari bahasa Sunda yang menyebutkan burit itu artinya sore. Jadi kalau bahasa Indonesianya kurang lebih menyore gitu atau menghabiskan waktu di kala sore hari gitu. Nah, ini dalam konteks kita berpuasa artinya menunggu waktu berbuka. Nah, banyak dari kita semuanya yang ngabuburit atau menghabiskan waktu sore atau menunggu berbuka dengan melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan ibadah-ibadah ya, misalnya sebagaimana Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling disukai oleh Allah ketika bulan Ramadan?" Kemudian Rasulullah menyampaikan al-hal wal murtahal. Sahabat bertanya, apa itu artinya al-hal wal murtahal? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang membaca Quran, menghatamkan Quran, ya setelah hatam kemudian mengulanginya lagi dari awal. Inilah al-hal wal murtahal. Nah, jadi banyak orang-orang yang juga menargetkan ketika di bulan Ramadan ini mereka ingin menghatamkan Al-Quran. Ada yang targetnya 1 bulan itu 3 kali hatam ya. Ada yang 1 bulan itu lebih dari 3 kali gitu ya. Ada yang kemudian kurang dari itu. Tapi intinya bulan Al-Quran, di mana bulan Ramadan itu disebut dari bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas ya, dari situ. Jadi disinilah diturunkan, di bulan Ramadan lah diturunkan yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semuanya. Karenanya ketika masuk bulan Al-Quran atau bulan Ramadan, orang-orang itu yang mempelajari Al-Quran itu seakan-akan lebih mudah ya, lebih ringan ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu sendiri seakan-akan mengajak semua orang untuk mempelajari gitu ya, untuk mempelajari Al-Quran. Dan disinilah kemudian banyaknya ngabuburit itu dengan menghatamkan atau mempelajari atau membaca ulang ya Al-Quran dengan seksama. Nah, ini salah satunya. Tapi ada juga orang yang ngabuburit dengan sekedar berjalan-jalan gitu ya, melakukan hal-hal yang mubah gitu ya. Tentu bukan urusan-urusan yang dilarang ya, bukan urusan kemaksiatan, tapi hal-hal yang mubah seperti misalnya berjalan-jalan, menyore gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan kalau di kota-kota tertentu itu yang mereka tuh nongkrong-nongkrong ya. Untuk apa? Untuk kemudian membeli tajil atau yang disebut dengan iftar sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ini juga ada sedikit kesalahpahaman ya, bahwa yang namanya makanan berbuka itu disebutnya iftar. Kalau takjil itu ya, itu sebetulnya bersegera, ajala. Jadi ketika azan berbunyi, ayo takjil, bersegera untuk apa? Berbuka. Tetapi sesungguhnya ya makanan untuk berbukanya disebutnya adalah apa? Iftar gitu ya. Jadi kembali lagi ke ngabuburit, banyak orang-orang yang kemudian melakukan berbagai hal seperti jalan-jalan. Kemudian ada yang bersilaturahim ya. Kemudian juga ada orang-orang yang hanya nongkrong-nongkrong yang tadi saya bilang gitu. Hanya apa namanya istilahnya tuh? Membunuh waktu gitu ya. Membunuh waktu itu artinya nggak ngapa-ngapain, mager, malas gerak dan lain-lain, tetapi kemudian dia menunggu waktu azan maghrib. Nah, sebagaimana guyonan saya dengan kawan-kawan ya, sebetulnya acara yang ratingnya paling tinggi ya di bulan Ramadan itu tentu azan maghrib gitu ya, karena semua orang menunggu azan maghrib. Nah, kembali lagi ke ngabuburit, kalau seandainya tadi anak-anak muda ya
itu mempunyai kebiasaan untuk nongkrong, untuk sekedar berjalan-jalan, kalau kemudian ibu-ibu punya kebiasaan untuk berbelanja iftar gitu ya. Bagaimana dengan kita semuanya? Nah, tadi disampaikan bahwa sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu jangan sampai kita membuang waktu bahkan sedetik pun. Karena apa? Karena kalau kita pahami di dalam bulan Ramadan, setiap detiknya, bahkan setiap milisekundnya itu adalah peluang kita mendapatkan pahala berlimpah. Iya, pahala berlimpah. Jadi jangan sampai milisekund, jangan sampai detik, jangan sampai menit, jangan sampai jam, jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan itu dilalui tanpa berbagai aktivitas kebaikan. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang sangat barokah, ya. Bulan di mana kita itu menunggu dari 12 bulan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang benar-benar pahala berlipat ganda, aktivitas sunnah dibalas dengan pahala wajib, juga melakukan hal yang wajib-wajib diberikan pahala yang berlimpah. Karenanya, ayo, pertama adalah tumbuhkan semangat kita di bulan Ramadan ini untuk selalu mengisi setiap detiknya kalau bisa dengan segala sesuatu aktivitas kebaikan. Dan jangan lupa, ayo melakukannya secara bersama-sama atau berjamaah. Agar supaya apa? Agar supaya kita mempunyai semangat kebersamaan. Kalau sendiri itu kadang-kadang suka males gitu. Nah, karenanya ajak yang lain untuk apa? Untuk berjamaah, ya, bersama-sama, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Insya Allah, ya, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Alhamdulillah, itulah salah satu ibrah dari Ramadan. Sampai berjumpa di episode-episode yang lainnya. Saya Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.